Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue. Dan di video gue kali ini, gue mau cerita tentang pengalaman mistis yang gue dan temen-temen gue alamin waktu kita masih tinggal di kos-kosan. Buat kalian yang mungkin dulu atau sekarang lagi ada di luar kota, jauh dari rumah kalian yang sekarang lagi pada ngekos, mungkin kalian pernah ngalamin kejadian yang bakal gue ceritain kali ini. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis dan pastiin kalian udah subscribe channel Jejerih Official. Waktunya nyohor, nyoblak horor. Awal tahun 2014. Waktu itu di musim penghujan sekitar bulan Februari, gue terpaksa pindah kosan karena memang posisi kosan lama gue itu jauh dari tempat kerja gue. Waktu itu hari Rabu, gue keliling di sekitar komplek di belakang kawasan deket pabrik gue ini. Gue keliling di situ, gue cari tempat kosan, dan karena memang posisinya deket dengan kawasan, di sekitar situ tuh banyak kos-kosan, tapi posisinya udah pada penuh. Nah, setelah gue tanya-tanya di situ, ada satu orang yang bilang katanya coba di ujung jalan atau di ujung komplek itu. Akhirnya gue langsung ke sana. Dan dari kejauhan gue udah lihat ada plang di situ, terima kos cewek cowok. Jadi kos-kosannya tuh campur. Cuman memang pas di situ ada tulisan khusus single. Jadi kos-kosannya khusus untuk yang belum menikah. Sampainya gue di gerbang, keadaan posisinya itu sepi, ya nggak ada orang. Ya mungkin karena hari kerja. Dan gue pun memang izin kan buat nyari kos-kosan itu. Nah di situ tuh nggak ada yang bisa gue tanya sama sekali. Nah pas gue udah di gerbang situ, gue tengok-tengok, gue ngeliat di situ ada cewek. Jadi si posisi gerbang kosan itu lurus ke parkiran, itu lurus banget. Nah di situ tuh ada cewek, dia lagi duduk di depan salah satu kamar di situ. Jadi di samping parkiran itu ada 5 atau 6 kamar di situ. Mungkin itu khusus untuk cewek ya. Nah gue ngelihat dia lagi duduk, gue panggilin kan dari luar. Gue panggilin, gue ketok-ketok itu gerbangnya. Tapi si cewek ini tuh nggak mau nengok sama sekali atau mau nyamperin ke gue gitu. Entah itu dia nggak denger atau gimana. Nah terus gue terus panggilin dia kan. Gue bilang mbak gitu. Tapi dia sama sekali nggak mau nengok. Sampai akhirnya gue kaget karena ada suara klakson dari belakang gue waktu itu. Jadi gue lagi manggil-manggil, tahu-tahu di belakang gue tuh udah ada motor yang mau masuk ke situ. Dia ngelakson. Pas gue nengok, ternyata di situ ada cowok, bisa disebut bawa bapak lah ya. Terus dia bilang mau ngekos gue bilang iya pak. Ya udah cenah ayu. Nah begitu gue nengok lagi ke dalam ke si cewek tadi ini, setelah gue ngobrol sama si bapak ini, si cewek ini udah nggak ada di situ. Entah itu dia udah masuk ke kamarnya atau gimana, gue nggak mau pikir panjang. Nah gue masuklah sama si bapak yang memang dia itu penjaga kos-kosan di situ. Nah setelah itu kita masuk, terus dia ngejelasin kan beberapa peraturan dan posisi dari atau kondisi dari kos-kosan yang ada di situ. Jadi kos-kosan ini terhitung baru, cuman udah penuh. Jadi udah hampir penuh, dan kamar untuk cowok cuman tinggal satu-satunya. Dan itu yang bakal gue tempatin. Terus kita masuk. Jadi posisi kos-kosan ini 2 lantai. Terus di lantai bawah itu ada 16 kamar, dan itu untuk kos-kosan cewek. Dan yang cowok ada 11 kamar. Itu posisinya ada di atas. Nah, kita masuk,
Nah, di depan atau di samping dari gerbang ini itu ada kantin khusus untuk penghuni kosan. Dan posisi kos-kosan cewek yang 10 kamar itu saling berhadapan, dan di tengahnya itu membentuk lorong. Dan tangga untuk naik ke kos-kosan cowok atau di lantai 2 itu ada di ujung lorong kos-kosan cewek. Jadi kita masuk, terus kita nyampe ke tangga kan. Nah, di tangga ini ada semacam tempat istirahat atau tempat ngumpul lah, tempat ngobrol. Dan di bawah tangganya itu kamar mandi, karena memang kos-kosannya kamar mandinya umum gitu, jadi nggak tiap kamar, jadi kita mandinya harus gantian. Terus kita naik ke tangga, tangganya pun masih, ya bukan masih, mungkin memang didesain terbuat dari bahan kayu ya. Terus kita naik ke atas ke lantai 2. Nah, begitu kita udah naik, jadi di depan tangga itu sama kayak yang di bawah, jadi ada tempat istirahat atau tempat ngumpul tadi. Jadi di situ lengkap ya, ada TV, ada sofa. Cuman posisinya untuk yang di lantai 2 ini dia lurus ke, jadi ada kayak balkonnya gitu, jadi ngeblong lah gitu, sampai keluar ke sana. Kita bisa ngelihat ke bawah ke parkiran itu. Dan sama posisinya, kamarnya itu saling berhadapan. Dan posisi kamar yang bakal gue tempatin itu adanya di ujung kamar nomor 27, yang memang posisinya berhadapan dengan kamar mandi. Nah, setelah gue masuk ke kamarnya, fasilitasnya lumayan lengkap. Ada AC di situ, udah ada lemari, ada kasurnya juga. Cuman pas gue tanya harganya, cukup lumayan bikin gue kaget, karena harganya itu di luar dari yang gue bayangin gitu, malah lebih murah. Ya gue sih langsung ambil karena posisinya lengkap ya, ada internet kabel di situ gitu. Nah, setelah deal, gue bilang malam ini gue pindah. Oke, deal. Sorenya gue pindah ke kosan itu. Sekitar jam 9 malam gue datang ke kosan itu. Posisinya udah sepi, ya bukan udah sepi, memang dari awal gue datang pun sepi gitu ya. Mungkin karena memang udah ada yang belum pulang, atau yang udah pulang pun udah istirahat gitu. Karena notabene-nya kebanyakan di situ kan pekerja, jadi mungkin udah pada kecapean. Jam 9 itu gue ngerasa awalnya bete ya, karena nggak ada temen ngobrol. Ya secara gue masih anak baru gitu ya, maksudnya penghuni baru di situ. Akhirnya gue keluar nyari makan di luaran gitu kan. Nah, terus gue keluar, apesnya gue selesai makan sekitar jam 10, itu hujan lumayan gede. Jadi gue harus nunggu hujan itu berhenti sampai akhirnya gue bisa pulang. Setelah beberapa jam gue nunggu, sekitar jam setengah 12-an, hujannya cukup lumayan reda, masih gerimis, tapi cukup bisa bikin tangan sama muka gue basah waktu itu. Karena posisinya ya lumayan jauh dari kosan gue keluarnya. Akhirnya gue pulang, gue maksain balik ke kosan. Nah, dari kejauhan ini gue ngeliat di kosan gue tuh kayaknya rame, lampu-lampunya masih pada nyala gitu kan. Posisinya udah jam 12 malam nyampe kosan waktu itu. Nah, begitu nyampe di gerbang itu, jadi pas nyampe itu beda dengan apa yang tadi gue lihat. Yang tadi dari kejauhan itu kayaknya rame banget gitu kan, lampu-lampu masih pada nyala. Begitu udah nyampe, nggak tahu kenapa itu posisinya sepi banget. Jadi bener-bener hening, nggak ada suara apa-apa. Maksudnya nggak ada, kayak nggak ada kehidupan di situ, nggak ada orang sama sekali. Sampai ya setiap ini kan penghuni kosan kan megang kuncinya masing-masing nih ya, jadi posisi gerbang udah digembok. Itu gua buka gembok, itu suaranya berasa kencang banget, karena memang nggak ada suara sama sekali. Karena posisi rumahnya kan di ujung ya kan, itu udah di sampingnya itu udah pembatas komplek, jadi ada tembok pembatas komplek. Dan di sebelah sana temboknya itu
masih tanah kosong, jadi ada pohon bambu, ada pohon pisang di situ. Jadi pas gue buka gembok tuh ya suara gembok nempel di gerbang tuh kenceng gitu. Ya ada perasaan gak enak, takutnya yang pada istirahat keganggu gitu kan. Gue pelan-pelan banget gitu. Nah pas apa segimanapun pelannya gue buka itu kayaknya kenceng gitu. Ya, pokoknya bener-bener sepi lah. Nah setelah itu akhirnya gue masuk, gue gembok pintu dan gue lurus ke parkiran. Nah sampai di parkiran, sebelumnya gue lihat kan emang sepi banget gitu ya. Cuman kalau posisi teras kamar yang di bawah dekat parkiran itu masih pada nyala. Nah begitu sampai di parkiran, gue taruh motor, gue kunci stang. Setelah gue naruh motor, pas gue balik badan, di kamar yang di ujung, kamar nomor 16, gue lihat ada cewek di situ. Dia ngeliatin ke gue, dia senyum. Gue inget banget, nih cewek yang tadi siang gue lihat, yang gue panggil tapi nggak mau nengok ke gue sama sekali. Gue masih apa ya, istilahnya karena gue anak baru, ya masih agak grogi aja gitu. Tapi begitu gue jalan, karena memang posisi parkiran kan posisi kan masih hujan nih, jadi gue harus jalan lewat teras depan kamar dia kan. Jadi gue samperin ke situ. Pas udah deket, terus dia ngajak salaman, mungkin maksudnya kenalan kali ya. Terus dia ngulurin tangan, posisi tangan gue masih basah ya, intinya gue agak basah kuyup di situ ya, baju gue pun udah mulai basah gitu. Gue langsung jawab salam dia, atau gue jabat tangannya. Terus dia cuman bilang Ani. Ya gue kenalan aja di situ kan, kenalan. Ya itu karena memang posisi gue udah basah, gue langsung pamit dan buru-buru ke atas. Nah pas gue nyampe di atas, posisi di atas itu beda gitu, hawanya tuh sepi banget gitu. Maksudnya lampu yang di tempat nongkrong pun atau tempat ngumpul itu tuh udah pada mati, lampu depan kamar udah pada dimatiin semua, dan dari jendela-jendela kamar pun kayaknya orang-orangnya udah pada tidur gitu. Cuman ada cahaya dari TV, ya suara dari TV yang memang masih nyala waktu itu. Saat itu gue mandi, gue buru-buru mandi. Nah selesai mandi, gue kepikiran si Ani, cewek yang tadi ngajak gue kenalan. Gue langsung buru-buru lari ke balkon, niatnya cuma mastiin dia masih ada di depan kamarnya atau enggak. Kalau memang masih ada ya mau gue samperin, ya minimal gue ada kenalan lah di situ, karena gue masih anak baru kan. Pas gue nyampe balkon, jadi di balkon itu ada dinding pembatas di situ buat pegangan. Gue tengok-tengok ke bawah kan, gue ngeliatin itu. Posisi kamar tempat si Ani yang tadi gue temuin itu, lampunya itu kayak yang mau putus gitu. Jadi kelip-kelip terus redup kayak gitu. Beda dengan tadi pas gue masih di bawah. Gue ngeliatin ini bocah masih ada apa enggak gitu. Gue cariin di situ. Pas gue lagi nyariin dia atau nyari si Ani ini, gue nengok ke bawah. Itu tiba-tiba